Jadi ada 9 nanti itu shock terapi untuk kita ya khusyuk. Yang keempat, risetnya waktu sampai taman waktu sampai jalan. Nah, ini sedikit mengarah ke fikih. Ya, makanya kalau harus disetor tentang sampai jalan. Nah, sebab kan biasa sebenarnya matanya itu sampainya. Iku matanya itu sampainya itu seakan-akan masih sedih-sedih. Kalau bisa ditambah itu sampainya. Ya. Jadi kalau kita tidak tunggu itu justru membuat kita lupa. Dan ditanya taman di waktu dulu. Pertanyaan seperti ini, taman di waktu sampainya ini, taman di waktu mengerti. Ini pertanyaan suci yang bisa membelah langit. Ini pertanyaan suci. Dari taman di waktu asal, taman di waktu. Inilah pertanyaan suci yang bisa membelah langit, Bapak Ibu sekalian. Karena di saat kita mengatakan bahwa pertama di waktu sampainya ini berarti kita sudah siap lahir batin untuk rekomendasi ini. Bukankah sering kita dengarkan bahwa gemuluh tasbih seorang wali itu mampu mengalahkan jeritan taubat seorang pendosa mampu mengalahkan gemuluh tasbih seorang wali. Coba lihat. Ribuan tasbih seorang wali itu dikalahkan oleh satu pekikan jeritan istighfar, jeritan taubat di hadapan Allah seorang pendosa. Ini luar biasa, Pak. Ya. Jadi bagi seorang yang yang betul-betul merasa dekat dengan Allah adalah orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Iya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ya. Yang disebut dengan aurat batin itu tadi. Ya, aurat batin itu merasa mulia, merasa saleh, merasa lebih banyak amalnya, itu aurat. Baik, teman-teman itu sudah selalu mengikuti hadir. Pertemuan yang lalu mulai dibahas yang kita akan tulis di bawah perangkat sholat. Yang kita akan tulis di bawah sepanjangnya. Jadi ya Allah Ta'ala sepanjang bukan perintah. Akhirnya sholat wajib boleh sepanjangnya, tapi ya engkau wajib ya dari boleh yang kita akan tulis di bawah sepanjangnya. Hingga kurang lantai mampu jende, kemudian tayamum, campe junub, niat, dan lain sebagainya. Ini insyaallah dari dalamnya itu memberakahi ya meloni mutamaki sepanjangnya. Pertama ya dari itu rigongkan makadani Allah Ta'ala dalam Al-Quran Aqim sholat tadi dikri betul sepanjangnya untuk mengarahkan. Jadi tujuannya itu sepanjangnya betul ya. Tujuan sholat itu didirikan adalah untuk mengingat Allah. Sholat tanpa mengingat Allah ya berarti sholatnya bukan tidak sah, karena secara syariat nariko ya ilalana syariat ilmu fikih dengan ilmu syukur rukunnya si bawa syaratnya semuanya tidak ada khusyuk di situ ya. Hanya dianjurkan kita berwudu ya, rukun-rukunnya kan termasuk takbiratul ihram, rukun sujud ya, baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Secara syariat kita hanya diajarkan seperti itu, tapi tidak ada di dalamnya memerintahkan kita untuk khusyuk dalam sholat. Padahal tujuan sholat itu aqimish sholat dan dikri tertentu sepanjangnya untuk mengingatkan. Jadi sholat ini ibaratnya rangka secara syariat, tapi roh sholat itu adalah khusyuk, ikhlas, ingat Allah. Iya. Rangka roh tak rangka tanpa roh. Watakkan negaga rohna itu kan pada mati. Iya, dari kuliah itu kan mati.
Jadi kalau salat tidak ada rohnya, salat tidak ada kekhusyuannya, salat tidak ada keikhlasannya di situ, maka ibaratnya salat kita ini mati. Ini teman-teman lebih baik ya. Selama ini kita hanya diajari bagaimana tata cara salat, bicara masuk agar rokok ada syarat sah, cara wajibnya. Ini teman-teman lebih baik. Bego bicara masuk pajak ini, tak beri di Pak Guru kita dalam ilmu fikih. Kita diajari dalam ilmu fikih bagaimana cara berdiri dalam salat. Bego bicara rokok, bego bicara sujud. Tapi dia kan Pak Guru kalau dia kita fikih, maka dia ada sebabnya tak beri ihram. Ada sebabnya tertentu, ada sebabnya rokok, ada sebabnya dibaca Al-Fatihah, ada sebabnya bunuh misalnya, ada sebabnya bagian. Itu kan tidak pernah kita diajari itu. Fikih hanya mengajarkan tata caranya, tidak pernah mengajarkan hikmahnya. Makanya itu penting memang kita mempelajari juga ilmu tasawuf, karena tasawuf itu yang mempelajari hikmah-hikmah daripada gerakan kilo-kilo dan dia baca-baca sebanyak. Iya. Sehingga teman-teman itu dia harus mempelajari dengan mencari beban dari setan. Tapi justru sebaliknya macam di sahabat itu setan. Tidak ada macam di sahabat yang harus mempelajari setan. Ya, maka malaikat itu murid. Bahkan seakan-akan sepanjangnya sholat itu adalah segala-galanya. Nah, itu kan nanti juga ada materi sepanjang tertentu. Agar bisa sepanjang tertentu. Ini bagus sekali. Nah rekomendo ki khusyuk itu sepanjangnya. Ya begini melo itu tidak akan mungkin. Tapi dari kotanya malah tak kuelo ini. Jadi itu perintah lagi dan sempatnya. Khusyuk dalam salat itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Mumaha kebatita lo khusyuk kalau sempatnya dari kotanya memang tu malah tak kuelo ini dulu. Mumaha kebatita melo mengelenggarakan itu malah tak sempatnya dari kotanya memang tu malah tak mapel dulu. Itulah sebabnya untuk kuratan sempatnya itu selalu kita mohon kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini salah satu usaha kita memohon kepada Allah supaya diberikan kehidupan. Makanya itu memang perlu ada rahasia. Selama ini jarang kita dengar, jarang kita dengar kesadaran tidak perlu. Bukti rencana khusyuk itu sebenarnya kan ada rahasianya. Ini rahasia yang jarang diajarkan oleh, bahkan tidak pernah diajarkan oleh ilmu fikih, buku-buku fikih, buku-buku syariat, tidak pernah diajarkan itu. Yang mengajarkan itu adalah buku tasawuf. Ini teman-teman lagi hadis. Makanya itu, ya dari lalanya ya guru tay, bekogi perjalanan dari mulai runtuh dia seni kehusyukan, ya pekesini peredaran ini lena sepajata. Iya. Sebab intinya harus sepajanya ini dizikri mereka Allah repung Allah Ta'ala. Iya. Nah, kita diajari oleh ulama kita, ya. Ada shock terapi, ke shock terapi, beko bicara dengan mulai musuh dalam sampainya. Nomor segi boleh diakui. Salah satu perangkat sholat itu mesti kita ajeni. Apa tujuan wudu itu? Tujuan wudu itu adalah menurunkan aktifnya pikiran kita. Kan cuma pikir itu beda cepat-cepat pikiran kita. Sebelum biasa majene itu, jero pikiran itu mengawal-awal banyak sekali cepat-cepatnya. Makanya itu teman-teman ibu yang hadir, jero majene salah satunya adalah ya merupakan salah satu tanda shock terapi untuk menurunkan ya nasabah itu pikiran tak terus terdengar teman-teman ibu yang hadir. Itu kecepatannya pikiran kita itu ya kecepatan otak kita itu dari 13 sampai 28 maksimal. CPS itu per second. Kecepatan dari pikiran menurut ilmu agak senang neurologi. Saya betul waktu itu kan ditayangkan. Jadi saya tidak bisa dapat kalau yang jelas saya bisa sebutkan bahwa itu 13 sampai 28. Ini kecepatan otak ini. Kalau kita berada pada posisi ini dan kita dalam posisi 13 sampai 28 ini teman-teman lebih lagi pelan. Tak bisa.
Makanya itu mesti harus kita turunkan ini yang 28 dan 13 sampai 28 itu. Bagaimana caranya? Kita wudu. Iya. Turunnya itu idealnya minimal. Ya, idealnya itu 10 sampai 13 itu sudah ideal. Dan kalau sudah di bawah itu sudah posisi delta namanya. Itu delta. Apa artinya delta? Posisi di bawah alam sadar. Dan ini rata-rata wahyu turun kepada Nabi pada posisi delta. Ini susah didapati. Tapi kalau posisi alfa dan posisi alfa itu masih bisa kita ada fisioterapinya, yaitu wudu. Iya. Makanya, iya. Teman-teman lebih mesti lebih mengambil. Ya. Untuk menghilangkan semua itu, ya, kecepatan pikiran itu yang menjadi hijau. Ini macam pahlawan, Hordena ya lo agak senang kita hijaunya, pahlawannya apa kita? Ya, lalu pengalah Ta'ala itu mesti kita butuh. Makanya itu teman-teman lebih baik hadir. Nari rumah jengnya gitu dari kima peri-peri. Dia nanti kima peri-peri. Maka ini, seperti nari rumah peri-peri dia dulu tetap berjadi pikirannya. Makanya itu, waina akhirnya jangan dikencangkan. Ya, mau dikencangkan ya, waina seiring mesti bapak peri-perintah. Ya, tetangga lucu-lucu supaya pelan-pelan di pelan-pelan itu untuk apa teman-teman lebih baik hadir supaya dalam setiap anggota badan yang anggota badan yang bisa itu dibisainya itu melebaki kepala. Yang kedua, lihat airnya itu bahwa air itu bukan untuk tadi untuk yang ya. Air itu anggap bahwa itu adalah sahabat kita yang bisa dengan perantaran air itu juga bisa mencuci dosa-dosa. Ya kata aja ini, apa kuliah orang yang bukan ini deh, apa iya, coba nih saya, boleh kita masih logo ini masih ingat teman pari-pari, boleh aja ini boleh teman pari-pari dulu tahu kamu 10 hari, sudah tahu masih jadi, Allah, maka dulu ngerai mulai cara seperti itu tidak bisa bapak ibu saya, jangan mengejar bahwa takut tidak masuk, kan hadisnya. Ketika berjalan ke masjid untuk salat berjamaah berjalan secara pelan, jangan takut tidak masuk, jangan takut masuk. So itu bisa mempengaruhi kekhusyukan salat kita. Ini penting. Makanya itu dalam berwudu, ya harus pelan-pelan. Air itu anggap bahwa itu adalah sahabat kita. Kurang dibahas loh, agak mana hakikatnya ya rohnya. Lihat itu air, waye ikut bisa ini dosa. Dosa mata hati, dosa mata batin bukan pernah kita pelajari itu. Sehingga ini itu dianggap sahabat dan ketika kita anggap sahabat dia lagi aja. Itu kita sama aja ini hanya dalam satu sisi Eropa ini. Kemudian teman-teman itu suruh lebih baik hati gitu. Iya. Yang kedua, ya, ya dari itu engkau mata yang pun dari kau dengan uai, sekurang-kurangnya dibahas ya Allah, agar orang kita yang ini bahwa air ya rotane itu namanya jemput, tak kotor itu tanah, di kotor memakai nama jemput ya rotane, berarti jemput itu supaya kita kelihatan berkualitas. Kita punya anggota badan kita dari tanah. Badan kita tidak tahan. Makanya itu kan ulama kita membolehkan kita sholat dalam keadaan pakai sepatu sepanjang sepatunya tidak ada najisnya. Tidak ada unsur najisnya. Ya kalau misalnya sepatu itu kemudian najisi, nah kalau dipakai lama kelamaan dan kadang-kadang najisi tapi dipakai lama kelamaan dan digambar najisi, nah itu bisa kita pakai sholat. Ulama kita membolehkan itu. Secara fikihnya kan begitu. Ini. Maka tanah itu bersih, suci. Yang ketiga, cemilunuk dari kau ajunung kaki. Cemilunuk dari kau ajunung kaki. Kalau dibahas ya, agar orang kita junuk. Ya, agar sejunuk, dia lagi mengelakkan. Kita punya jarak dengan Allah, jauh dari Allah. Yang harusnya kita ingat Allah, tiba-tiba kita lupa karena mengingat makhluknya. Yang dicintainya itu siapa? Lawan jenisnya. Akhirnya lupa dengan Allah. Kita berjarak, maka ulama kita, ya malah ada salah seorang profesor di Profesor Joroko mengatakan bahwa sesungguhnya mandi junub itu mampu menghilangkan jarak kita menjauh mendekatkan jarak kita yang tadinya jauh
Ya lupa Allah, jaraknya kita dengan Allah jauh, mampu mendekatkan kita jadi lari kubur ini cuma itu fungsi itu. Ya secara batin kita kembali dekat dengan Allah. Yang tadinya kita terlalu cinta kepada makhluknya lawan jenis, dengan setelah mati itu kita kembali dekat dengan Allah. Itu hakikatnya kan mati. Jadi kalau ada orang yang setelah mati tidak merasa tidak dekat kembali dengan Allah, masih itu saja yang diingat, berarti mati junubnya menurut hakikatnya itu tidak sah, meskipun menurut syariatnya itu syariat sah. Ini. Kemudian selanjutnya teman-teman lebih khusus suruh lebih bersehat. Yang keempat, jadi ada 9 nanti itu show terapi untuk kita khusyuk. Yang keempat, risani waktu sampai taman waktu sampai. Ini sedikit mengarah ke fikih. Ya. Maka kalau harus disetor waktu taman sampai. Nasabah kan biasa pada matanya itu sampai. Matanya itu sempanya itu seakan-akan masih sedih-sedih, seakan bisa ditahan itu sempanya. Ya. Jadi kalau kita tidak tunggu itu justru membuat kita lupa. Dari ditanya taman itu waktu. Pertanyaan seperti ini, taman itu waktu sempanya ini, taman itu waktu meneliti. Ini pertanyaan suci yang bisa membelah langit. Ini pertanyaan suci. Dari taman kita tunggu taman itu waktu asal, taman itu waktu. Inilah pertanyaan suci yang bisa membelah langit, Bapak Ibu sekalian. Karena di saat kita mengatakan bahwa pertama waktu sampai ini berarti kita sudah siap lahir batin untuk POS ini sampainya. Dan inilah yang mengantarkan kita untuk masuk menuju ke itu tadi dari beta ke alfa. Dan tadinya pikiran kita masih pada saat kita menunggu waktu sholat itu sudah mulai turun tadi itu posisi betanya mungkin yang tadinya 128 paling tidak turun ke bawah. Iya. Ini teman-teman itu. Lalu kemudian yang kelima, menutup aurat. Menutup aurat itu pernah kita bahas juga. Aurat itu lahir batin. Aurat secara lahiriah yang menutup itu yang tertutup ini pakaian tak. Ini disunahkan, pakaian kita disunahkan dalam hadis. Ada pakaian putih atau hitam, itu disunatkan. Pakaian putih atau hitam. Makna spiritual putih itu, makna spiritual putih itu adalah semoga dengan memakai pakaian itu Allah mensucikan kita seperti putihnya, sucinya warna putih. Kayak kita di hari Jumat disunatkan kita memakai pakaian putih. Bagaimana pakaian hitam? Wasaya kalau tongika tanda daripada kegelapan atau kotor. Ini mengingatkan kepada kita untuk menghinakan diri di hadapan Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang kotor. Merasa hina di hadapan Allah itu jauh lebih berpotensi diterima tobatnya di hadapan Allah ketimbang daripada merasa suci di hadapan Allah. Justru merasa suci itu yang menghalangi menjadi hijab untuk kita. Merasa soal itu, merasa mulia itu yang menjadi hijab. Ada ketenasan kalian malah lebih madece. Itu mencaji pahlawan. Pahlawan itu agak senang dari pemanasan. Ini bagus. Tapi kalau kami merasa batuna, merasa memang ini hamba yang kotor itu pengakuan di hadapan Allah. Bukankah sering kita dengarkan bahwa gemuruh tasbih seorang wali itu mampu mengalahkan jerita taubat seorang pendosa, mampu mengalahkan gemuruh tasbih seorang wali. Coba lihat. Ribuan tasbih seorang wali itu dikalahkan oleh satu pegikan jerita istighfar, jerita taubat di hadapan Allah seorang pendosa. Ini luar biasa, Bapak. Jadi bagi seorang yang betul-betul merasa dekat dengan Allah adalah orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Di sinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan aurat batin itu tadi. Aurat batin itu merasa mulia, merasa saleh, merasa lebih banyak amalnya, itu aurat. Aurat batin. Aurat batin. Tapi secara lahiriah
pakaian mesti harus bersih juga Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Bukankah dalam orang yang dalam Allah Taala dalam surah An-Nasr itu Allah mengatakan ya wa thiyabaka fatahhir. Apakah Nabi minta menjadi wajibnya? Masa seorang Nabi menjadi wajibnya? Kan itu ya tidak mungkin. Tapi pakaian ada setor pancingi pakaiannya. Nabi itu disuruh pancingi pakaiannya. Tapi ayatnya benar pakai korok. Ya, war jasa baju cara ada semua pancingi pakaian. War jasa baju bela ini dosa. Hindari artinya bela ini untuk bela dosa. Ada bela dosa. Gimana kalian? Kata kalian berarti pakaian batin kita itu adalah jasad. Caranya tinggalkan dosa-dosa bagiannya yang selama ini dilakukan oleh para anggota badan kita. Maka itu tadi apa boleh majlis ini kalau dosa menjadi ada dosa menjadi karena kita ada tangannya bukti atau mungkin bukan akan yang paling ada kamera ukuran dosa penting untuk naga ini ya dapat diri dan kami sedang dan sebagainya. Ya ini gimana kok kalau dosa menjadi buat apa barangnya karena ya gue jadi keluarga foto-foto cinta foto sana itu ada ya beli kemudian cerita buku ya uang tapi ini buku dia tuh mata-mata terapi lagi di buku atau apa lagi kan Amerika dan dia jadi itu dia keluarga foto tetapi kemana orang kata kemudian bisa sih mata buat orang ini ada peraturan buat orang yang besar buat kita obat pengajiannya ia jadi berlaku cahaya ya cahaya disuruh coba Bapak lima tahun obat orang yang besar lima tahun ada besar 5 tahun tertentu yang mereka obat tempat terimanya surah Malak itu disuruh putri nasi gawi 5 tahun sebaliknya 5 biota obat orang yang besar 5 biota obat tahun ini ada sedang tempat terimanya ajak tempat terimanya surah Malak itu disuruh putri nasi gawi 5 tahun pikiran kita buat terlalu dosa ada pikiran tak salah pakai aslinya bulu gampang tadi bulu dan cerita uang terlalu dosa pakai kalian saya ini berdiri aku kalian leceh niat pegonya leceh nah mereka tuh punya kalian leceh tapi dia kan pegonya nanti punya kalian ya tapi dia lebih pegonya iya dia lebih malah tak ada itu lagi kalian leceh nya pegonya leceh nah aja itu buat terlalu dosa aja tahu tepat kasihkan dia tahu boleh dari siapa mustaqim tapi ada tempat betul. Allahumma tsabbit kalami ala sirat. Itu teri-terinya kan dalam murid itu tadi mesti kita pelan-pelan teman-teman itu. Dan ini adalah ya juga sekaligus membersihkan pakaian lahiriah kita pakaian batin kita yaitu jasad anggota badan. Yang keenam, jadi siang ini dulu. 5 nih, 6 azan. Ya rupanya dena kok banyak mesti harus kita fokus juga menjadi imam ya karena itu juga yang merupakan salah satu metode atau trik untuk menurunkan pikiran kita yang aktif itu turun ke Allah yang dari beta makanya sambil diengkalinya secara khusyuk pun juga mesti kita harus dianjurkan menjawab azan itu itulah sebabnya di dalam azan itu apa makna hakikat daripada makna hakikatnya rodo kepak kita kabeh tempat kabeh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabeh kepak. Itu menandakan takbir pertama. Takbir pertama Allahu akbar ya dari itu dikatakan mengalami ya atas sedaru kebesaran zat Allah. Kebesaran zat Allah itu kan Allah itu ada 4 zatnya itu satu aja tapi dia punya sifat yang banyak maka takbir yang kedua pada hakikatnya sebetulnya itu menyerang kebesaran Allah mengenal ya roh Allah mengenal sifatnya Allah Ta'ala takbir yang kedua Allahu Akbar pertama mengingatkan kita untuk mengingat kebesaran zat Allah ahadnya Allah satu dan ini tidak pernah berubah, tidak pernah jadi 2, 3, 4. Tapi sifat boleh banyak, sifat Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita kebesaran sifat Allah. Takbir yang ketiga, namparingarani untuk menyerahnya roh kalau bilenang asal-asalna Allah Ta'ala kebesaran nama-nama Allah. Nama Allah banyak.
Nah, kemudian takbir yang keempat mengingatkan kepada kita untuk mengingat kebesaran perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh dirampi apa Subhanahu wa taala ini termasuk salah satunya ubar. Ingat boleh tahan ya. Itu kau melarang itu. Saya bisa contohkan biasa turun pertandingan untuk tadi cuma pacukan dua gimana. Sila ada di pelala itu tapi tidak sida lagi. Ikan itu kan dia itu. Nah, pengalatan sila ada di kadang-kadang tertiba tata cowok kita. Ini adalah asap kandungan itu bukan perbuatan kita, itu perbuatan Allah. Detak jantung kita. Coba-coba dimilih ada sekali usaha kita tidak bisa karena itu adalah perbuatan. Ada orang yang pernah bisa memprediksi bahwa akan ada tumbuh jerawatnya. Coba jerawat itu bukan tahannya, dia kan di sana dapat kejerawat. Itu kan perbuatan Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi anggap apa kebenaran. Nah, takbir yang keempat ini mengingatkan kita untuk mengingat kebesaran Allah. Apa namanya kebesaran perbuatan Allah? Allah punya zat, sifat, asma dan af'al. Ya, ini empat. Dan ini tumpuan paling rata belum ada guna. Ya, al-alama al-maghfur la fi haji Abu Dalil. Rahman Abu Dalil. Tumpuannya itu paling terangnya. Ya. Yang pertama zat, bahwa Allah itu satu ahad tidak bisa berubah. Yang kedua, sifatnya Allah. Yang ketiga, asal Allah Ta'ala. Yang keempat, kebenaran. Nah, sebenarnya kozatnya Allah Ta'ala bahwa lo tidak itu susah banget. Susah. Maka di saat kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ini berarti jika dimiliki mulai pada La ilaha illallah, kamu tahu kuelo mana tahu dia itu. Maka di saat itu kita yakin La ilaha illallah. Dengan kamu lepak, kau kayak kuat kalimat La ilaha illallah. Sabina Allah. Padahal makna, ya makna syariatnya selama ini kan pada dengan puas dengan Allah Taala. Tapi yang kita dikatakan, ya kita rasa bahwa tidak ada yang bisa membuat aku begini kecuali Allah. Jalan itu teman-teman lebih. Yang keenam tadi azan. Yang 4 kali kita dengarkan minimal itu 4 kali. Iqamah. Ya, iqamah ini juga ya menandakan kesiapan kita untuk memasuki waktu sholat. Ya, yang pertama itu menandakan bahwa kita sudah siap masuk pertama. Yang kedelapan, jalan itu angkatan memulai Ka'bah. Kiblat menghadap ke kiblat. Ya. Iya, angkatan melalui Ka'bah. Teman-teman lebih khusus lebih ke hadir. Bumi ini itu mudah. Pada hakikatnya sebetulnya, namun dengan Allah pasti kalau begini Ka'bah. Paman lebu yang namanya di dekat dia kenal. Dia dekat lepas selalu berputar. Jadi di mana pun kita menghadap itu pasti menghadap ke Ka'bah. Tapi yang paling mendekati itu yang kita cari, makanya menghadap kiblat. Ini syariat yang mengatur. Ya, syariat yang mengatur ini teman-teman lebih ke hadir. Makanya itu ya kau iya dan kalau guru kita juga begitu sebagian para ulama kita terutama ulama itu ya dia itu nampak dulu maka dari ngomong-ngomong ini ya lo masih di aja nomor repot tak perlu sih luar biasa itu biayanya ya luar biasa biaya itu masih kita perlu dibuka nah waktu kan dibangun kan orang yang ada diukur ya kenapa? Karena pada hakikatnya sebetulnya teman-teman itu bukan muka kita ini yang menghadap ke Ka'bah, tapi hati kita, diri kita menghadap kepada ya kan? Inni wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh majpunna upamullahi alaihi wa hum alaihi ri sesena Allah Ta'ala bukan syariatnya memang Ka'bah untuk apa? Supaya tertib di masa panjang. Dia kira itu makan dia termagang mau lawan kawan dia mengeluh untuk apa? Dia termagang ini akhirnya mau itu ini. Supaya kita tertib beribadah ya harus ada syariat yang mengatur bagaimana. Paling mendekati Ka'bah itu ketika kita menghadap ke kalau kita di Indonesia itu paling mendekati. Iya. Ya kan sekarang itu marah lagi muslim di posisi ini. Dia jadi biaya atau sekalian
diroba golongan akhirnya yang masih isi darah yang masih di becutohan kalau diroba yang golongan ini ada ahli jamaah kenapa nengka bosok doa di jono gara-gara diroba golongan akhirnya apa yang terjadi masa panjang sisa saliman sebab di negara masih Cina. Kalau memang kita berbicara syariat ya oke Bapak Ibu sekalian tapi secara hakikat ya di wajah ini lebih pada Rasulullah ini. Jadi ya itu yang saya dapat. Tapi bagi teman-teman kita yang kalau syariat yang syar'i sekali, wah halus apa deh. Kan dulu udah masa saja itu kan kalau di sekitar Masjidil Haram itu mestinya kalau dekat pas-pas di Ka'bah. Tapi di mana Masjidil Haram cukup kawali aja kan. Syatra masih kalau bukan Masjidil Haram. Tapi ini mau di mana Mekah, mau begini Mekah. Ya, itu Mekah pasar di Indonesia mau itu. Ya tapi itu udah dianjurkan betul-betul mau di Ka'bah dari kok. Oke di sini ada apa ini Bapak Ibu itu. Jadi jangan bertentangan antara syariat dengan tasawuf. Ya. Kemudian yang ke-9 ini yang terakhir. Ya. Meluruskan dan merapatkan saf. Ini juga masalah. Ya. Masalah. Apa yang menjadi masalah? Karena ada yang memahami naskah atau teks hadis ini secara mentah-mentah. Akhirnya apa yang terjadi itu justru bisa menimbulkan ketidakhusyuan sholat kita. Itu apa bisa menjalan? Saya sering Pak. Ya, kalau kita kabar ihram, apa ada PCD, ada siapa aja. Di beca sih jadi nacir. Nah lalu ini nasolah saya dipakai lagi. Ya, ini jadi merapatkan saf itu. Kenapa Nabi menganjurkan merapatkan saf di masjidnya? Karena cuma masjidnya. Ya kalau dia rawat, dia ada itu deh. Nah, kau mau masjid kita? Ini masjid kita mau. Yang penting memang ada dalam di situ bisa memberikan lowongan setan masuk ke situ. Apa maksudnya di situ teman-teman lebih hadir? Itu paling tidak narek tudaki, tudah pacak kurang ide atau situ dah ngecapa aja. Kau berdasarkan kita kurang kasih tudah ngecapa aja. Berarti di sini kalau nembus sampai nyata. Itu minimal sih mau rapat yang penting dia situ dengan capanya beda kok di Mekah darurat di Mekah kadang mungkin ada disujud di rokoki kadang silakan agak sangat tunda nah sama si agak sangat silakan berarti ini kalau masjid kita loh untuk apa ini penting. Maka bagi seorang imam itu mestinya disunatkan untuk mengingatkan yang suhufahu. Ya, suhufahu atau i'dilu. I'dilu itu seimbangkan, samakan. Ya waktu apa tahu di kubur yang makan ini kita sapu suku baru. Nasabah yang masih dikawin. Nah kan disimpan dami, kan dia beri apa pun tahu ya. Sebab angin ada pada sih kan. Ya, angin kasih orang ada pun masih ke masih gini. Nah ini bagus sekali. Jadi jangan memahami naskah hadis itu mentah-mentah. Ya. Sebab banyak kandungan-kandungan yang ada di dalam hadis itu yang semestinya ya kita menjadi perhitungan untuk bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Ya biasa lah, karena si buahku beda di padang, di panas supaya pas masuk lokat sali tiba-tiba siapa aja diutarin langsung taruh tarik nacun sekali dicoba sewaktu jasi tarik jadi ini bisa merusak kekhusyukan sholat kita. Ya mesti kita harus toleransi dalam persoalannya itu teman-teman. Nah, itu kan setelah itu kita takbiratul ihram. Dalam salat itu mengapa ada 7 macam takbir dalam satu rakaat? Kan itu ya? Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar kabira alhamdulillah kabira ucapannya. Pada saat kita ruku Allahu Akbar wa basmi, tetap kita sambil Allahu sujud Allahu Akbar sudah bangkit itu Allahu Akbar 5. Dia sujud lagi bangkit. Apa maknanya itu? Ternyata dalam diri kita ini dalam kata-kata angka itu gordelo umpe
hordeng tebal, hijab yang paling tebal yang bisa menghalangi kekhusyuan kita, yang bisa menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ego. Itu ego, sama yang salah. Dia itu masuk pada rebutan kepala ego. Allah, ego kita. Yang paling kesombongan itu hijab. Jabatan, ilmu, merasa mulia. Nah, itu kan semua hijab-hijab yang mesti kita terobos itu. Dalam diri kita itu minimal 25 hijab yang bisa menghalangi antara kita dengan Allah. Dalam kitab musnadnya Imam adalah salah satu hadis yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam seorang manusia itu, dalam diri seorang manusia itu ada 70.000 hijab yang bisa menghalangi dirinya dengan Allah. Karena itu kan nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita akan membahas nanti apa makna hakikat daripada takdir itu. Insya Allah, ya kan di sini nanti ada rahasianya, rahasia takdir, rahasianya tertoki bagi seperti rahasia rohoki, rahasia suduki, rahasia rudani, rahasia melubaki, rahasia kudu. Itu kan ada semua itu, hikmah-hikmahnya itu. Yang selama ini kita hanya kejadian kita sempaja kalau bisa rani baca-bacaan. Padahal ini segi hikmahnya. Apa hikmahnya itu kita sujud, apa hikmahnya kita ruku, apa hikmahnya kita berdoa dan sebagainya. Iya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ya nene ya asyarakat tadi ya untuk mendapatkan kekhusyuan sholat. Mulai tadi ya harus dengar mah. Saya ulangi nomor segi jene wudu. Bagaimana tata cara wudu kita yang dianjurkan oleh syariat dan tasawuf bagaimana? Ya, pelan-pelannya bagaimana memperlakukan air itu dan lain sebagainya. Doa-doa dalam wudu. Kemudian yang kedua, tayamum kalau tidak ada air. Yang ketiga, cemeti dari doa yang mengukaki. Bahkan dalam hadis itu dari doa dalam keadaan junub. Nah, sepanjang itu haramnya sholat kita dalam keadaan junub. Angkat dua ngobrol masalah ini paling kata. Nomor saya di waktu junub datang yang kedua itu utama habis ya. Makanya jangan lama sih. Maka tuh cemitasi tanah jam. Mereka di kamu macam mesum itu apa tadi bisa gitu. Iya. Kau cara biasa tak berhelo pulang lagi sih. Iya. Padahal mandi itu kan ada mandi sunat, ada mandi wajib. Kemudian ya, yang keempat tadi adalah mengetahui waktu disebut sepanjang antara sepanjangnya itu tuh orang lahirnya orang batin. Ban itu harus kasih mereka pada percaya mereka ingatan niat wajib. Iqamah mengolok kiri kiblat dan yang terakhir baru disabda. Nah itu. Ini mungkin kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat Allah Taala berkenan dalam cerai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hanya di alam dunia salihah. Insyaallah yang baik. Iya kita berdoa itu surah Al-Mustaqim. Surah Al-Ladina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.